Karakter para suami yang dibenci sama istri, yang suka saya dengar, itu katanya egois, mau menang sendiri. Kalau menyampaikan sesuatu nadanya tinggi, nggak mau ngalah. Aduh, pusing pala Barbie. Nah, bagaimana ya kita bisa mencoba untuk dari hal ini para suami belajar bertumbuh? Nah, saya sebagai suami 20 tahun juga belajar sih sampai sekarang. Ini saya ada tuliskan sesuatu, yaitu karakter khusus yang setiap suami harus perjuangkan adalah menyerupai Kristus, kasihnya, kesabarannya, kepeduliannya. Nah, karakter itu apa? Itu adalah akhirnya menjadi ciri khas kita. Dan bagaimana ciri khas kita itu bisa ditemui atau dikenali? Itu karena kita melakukan berulang-ulang, menjadi kebiasaan, ya. Apa sih kata-kata yang keluar dari mulut kita? Halo para suami, membanding-bandingkan kekayaan, membangga-banggakan orang lain terus, atau dari mulut kita itu bisa keluar kalimat-kalimat yang baik, ya, yang suportif, kalimat yang meneduhkan. Nah, kalau dari mulut kita itu keluar terus kalimat yang membanding-bandingkan, iri hati, kemarahan, ya udah ketahuan karakternya seperti itu, nyebelin. Ya, kalau papa datang, bisanya cuma komplain, bisanya cuma ngebanding-bandingin orang. Nah, kita anak-anak aja dibanding-bandingin misalnya. Atau saat ayah hadir, suami hadir, omongannya tuh meneduhkan, ya. Ada sesuatu objectivity, waktu didengar, anak-anak dengar, papaku ini cukup objektif. Sehingga lama-lama anak percaya kepada ayahnya. Istri percaya kepada suaminya. Dan suami selalu menjadi sumber wisdom dalam rumah tangga. Karena karakternya dikenali, yaitu bijaksana. Dan kenapa bisa dikasih suatu title dia bijaksana? Karena dia objektif, dia tidak impulsif, dia menimbang dari berbagai angle, berbagai sudut, dan akhirnya juga memberikan konklusi, bahkan memberikan solusi. Nah, itu karakter, ya, dari segi perkataan. Bagaimana dari segi respon? Ya, ada orang terhadap sebuah situasi yang dia tidak suka, langsung marah. Tapi ada orang terhadap sebuah situasi yang dia tidak suka, dia tenang dulu. Ya. Nah, tapi tenang, bisa outcome-nya jadi dua. Yang pertama mengabaikan, jadi tenang-tenang menyanyutkan, ya. Besok-besok tidak kelihatan juga suatu solusi dari situasi tersebut. Jadi dia tenang dan diam. Oke. Sedangkan yang kedua yang saya harapkan, ada suatu karakter, ya, dari seorang suami yang menyerupai Kristus. Yaitu apa? Kristus memberikan solusi bagi permasalahan dosa. Ya, kita semua telah jatuh dalam dosa dan Tuhan Yesus memberikan solusi. Dia mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita hari ini boleh hidup. Seorang suami yang menyerupai karakter Kristus, dia harus di dalam karakternya senantiasa ada solusi. Jadi dia tenang. Bukan kemudian forgetting, diam-diam dan berharap hari demi hari membuat itu menjadi masa lalu dan dilupakan. Bukan. Tapi dia harus bertindak. Dia harus menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Nah, karena itu makanya karakter suami itu bisa dikenali. Apakah dia kemudian dari tenang dan ada polanya. Tenang-tenang. Papa nih lagi mikir, ya. Kalau papa lagi mikir, kita lihat nanti sore atau mungkin besok pagi, papa pasti kasih solusi. Nah, ini adalah karakter. Terjadi dari kumpulan kebiasaan-kebiasaan. Nah, saya mau baca lagi, ya. Karakter khusus yang setiap suami harus perjuangkan adalah menyerupai Kristus. Nah, Kristus itu berkorban. Maka suami harus belajar berkorban. Dan berkorban dari segi apa? Ada 3 saya tulis di sini. Kasih, kesabaran, dan kepedulian. Yang pertama soal kasih. Tadi saya sempat ngobrol sama istri saya. Menurut kamu aku ini ada kasih nggak sih? Jadi jangan sombong ya, berkata, aku ini seorang suami yang penuh kasih. Ternyata diketawain satu keluarga. Apaan? Papa penuh kasih, ngaku-ngaku. Ya malu juga ya kalau kayak gitu ya. Ya mendingan kita nanya, ya kan? Nah tadi saya sudah tanya sama istri. Dia kasih contoh terdekat. Rupanya kemarin dia lagi mandi, di WC ada cecak. Dia ketakutan, dia cecak mati, udah biru kayak begitu. Lalu saya lagi santai di ranjang.
Apa yang dia minta? Buangin cecak. Saya sih kadang-kadang bisa keki juga ya. Orang udah gede begitu, masa sama cecak takut? Ya udahlah. Akhirnya saya bergerak ya, mengorbankan waktu saya sedang santai. Coba lagi nonton ya kan, saya bisa bilang, cecak buang aja sendiri, udah gede masa takut sama cecak. Sana. Nah, bisa dong. Dan masuk akal. Ya, istri kan harus melatih keberanian. Membunuh cecok, membuang cecok, membunuh kecoa, membuang kecoa. Dan teman-temannya dan kawan-kawannya yang selalu ada di rumah. Masa begitu aja minta suami? Mengganggu waktu saya lagi istirahat? Nah, bisa dong. Tapi tidak. Ya, saya mengingat sesuatu hal. Oke, apa sih? Saya harus berespon. Nah, apa responnya? Ya udah, nggak pakai babi bu. Bahkan saya tidak sempat ambil kacamata, ya kan? Lagi nyantai. Langsung aja ambil tisu. Mana ceceknya? Begitu, oh itu. Ambil tisu, set. Langsung buang ke flush itu loh, toilet. Langsung, set. Langsung muter. Hilang, beres. Nah, sederhana ya. Menyatakan kasih, ada pengorbanan hanya dengan membuang seekor cecek. Tapi, saya kasih tahu. Ada loh. Anak yang datang kepada papanya. Papa, tolong ini. Ayahnya cuek. Pak, tolong belikan ini. Iya. Tapi nggak dibelikan. Pak, nanti mau main ya? Iya. Tapi enggak. Nah, suami seperti apa Anda pada hari ini? Coba ya kita self reflection ya. Jadi ini bukan menghakimi para suami, tapi kita semua boleh mengecek diri. Nah, yang kedua, kesabaran. Nah, saya nanya lagi sama istri tadi. Menurut kamu aku ini cukup sabar apa enggak? Memang ini sekarang pernikahan kami sudah menuju 21 tahun ya, bulan Mei ini ya. Kesabaran itu di dalam kitab suci dikatakan Tuhan itu panjang sabar. Nah, kalau disebut Tuhan itu panjang sabar terhadap apa? Kitab suci menyatakan itu terhadap dosa-dosa. Jadi harusnya Tuhan itu murka, oke? Tapi Tuhan bisa panjang sabar menantikan kita itu untuk berhenti melakukan dosa-dosa yang kita lakukan semasa hidup kita. Nah, saudara-saudara, panjang sabar itu harus. Tetapi dosa di sisi lain juga harus dihentikan. Nah, di dalam misalnya respon ataupun relasi antara saya sebagai orang tua, sebagai ayah dengan anak-anak, itu kan tidak selalu mulus, ya. Ada kalanya saya menyatakan sesuatu, tapi anak kemudian bisa melawan. Kenapa melawan? Karena dia memiliki pandangan sendiri. Dia memiliki pengalamannya sendiri. Dia memiliki pikirannya sendiri dan emosinya sendiri. Nah, satu ketika saya pernah marah terhadap anak saya, salah satu itu. Lalu saya menyatakan sesuatu kepada dia. Kamu adalah anak yang... Nah, seperti itu saya ngomong. Nah, setelah itu bagaimana? Anak saya shock sih mendengarkan statement dari saya. Tapi kemudian istri saya juga kasih tahu saya. Kamu tidak boleh berkata-kata seperti itu kepada anak. Oke, saya simpan. Saya ingat, setelah itu saya tidak pernah lagi mengeluarkan kata-kata seperti itu kepada anak saya. Tapi di sisi lain, bagaimana? Apakah anak saya berubah responnya? Dari negatif, tiba-tiba jadi positif? Haleluya kalau kayak begitu, saudara ya. Itu faktanya hanya dalam mimpi. Nggak ada yang seperti itu. Karena anak-anak juga tetap anak-anak. Mereka masih dengan responnya seperti biasa. Masih respon yang negatif. Tapi saya belajar untuk sabar. Ya, belajar untuk sabar. Tidak lagi mengeluarkan kalimat yang saya pernah keluarkan itu. Saya tahan diri saya. Saya tetap memperlakukan dia dengan baik. Apa yang dia butuhkan, saya upayakan ada. Di hari-hari dia yang mengalami kesulitan, ya anak remaja ya, suka ada kesulitan dengan teman gitu kan, dalam relasi. Saya tetap menyediakan diri, saya hadir, dia tanya, saya jawab, akhirnya ada solusi. Seperti itu. Itu adalah kesabaran. Dan di dalam kesabaran ada pengorbanan. Nah, yang terakhir apa? Setelah kesabaran, itu adalah kepedulian, ya, peduli. Nah, saudara, bicara peduli, ini benar-benar harus belajar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi saya, makna kepedulian itu juga tidak mudah rasanya. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa saya ini peduli kepada istri, kepada anak-anak. Dan seorang suami harus terus berposisi bahwa dia itu peduli.
Nah, cara yang paling sederhana bagaimana sih? Saya rasa satu hal yang saya coba belajar sampai hari ini ya. Jikalau anak saya atau istri saya bilang mau ngomong, ya, mau sampaikan sesuatu, maka sikap kepedulian itu saya prioritaskan. Beberapa hari yang lalu anak saya berkata, "Pak, mau ngomong sama papa." "Oh iya, kapan?" "Sore," katanya. Nah, sore saya udah siapkan ya. Jadi saya duduk di meja makan. "Ayo, mau ngomong apa tadi?" Nah, rupanya di awal itu anak saya ada kesulitan menyampaikan isi hatinya, ya. Rupanya anak saya itu mengalami, ya sebenarnya sedikit itu bulian dari temannya. Dan dia merasa tidak nyaman. Nah, kemudian saya mendengarkan, listening. Saya mengeluarkan pengalaman-pengalaman saya di masa lalu. Saya juga dalam waktu yang sangat singkat berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ngejawabin ini bagaimana ya? Sampai akhirnya anak saya mengalami jawaban yang objektif, jawaban yang tepat. Dan semua jawaban itu saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, para suami, para ayah, yuk kita terus belajar ya. Tidak mudah loh jadi suami, tidak mudah jadi ayah. Makanya saya pakai istilah apa? Karakter khusus yang setiap suami harus perjuangkan. Nah, ada istilah berjuang. Apa sih berjuang? Itu tidak henti-henti. Mungkin kita lemah, tapi maju lagi. Mungkin kita rasanya malas, tapi kita bangkit lagi. Mungkin kita rasanya ogah, tapi mau lagi. Dan ini butuh belas kasihan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Jangan lupa di-subscribe akan video ini. Klik loncengnya. Karena saya merencanakan untuk menyampaikan quotes-quotes seperti ini dalam satu masa, dan Anda bisa akhirnya mengalami satu pertumbuhan melalui pengupasan di dalam video seperti ini. Tuhan berkati setiap kita.